Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufila Isyarwi dari kelas A dengan NIM 221325557, mahasiswa semester 2 dengan prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia dengan dosen pengampu yaitu Henry Didi Harto, Eskep, NS, MPD. Pengertian dari sistem pencernaan merupakan proses perombakan makanan menjadi sari-sari makanan yang bertekstur lebih sederhana, sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Proses pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Sementara itu, pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Saluran pencernaan manusia terdiri dari mulut, faring, usofagus, lambung, saluran hati, usus halus, usus besar, dan yang terakhir rektum dan anus. Yang pertama ada rongga mulut. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Di dalam rongga mulut terdapat pipi yang dibatasi oleh epitel gepeng berlapis tanpa tanduk. Atap mulut tersusun atas palatum keras atau durum dan luna atau mul. Keduanya diliputi oleh epitel gepeng berlapis uvula palatina yang merupakan tonjolan konis yang menuju bawah dari atas tengah palatum lunak. Di dalam rongga mulut juga terdapat lidah yang merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Serabut-serabut otot satu sama lain saling bersilangan dalam 3 bidang, berkelompok dalam berkas-berkas, biasanya dipisahkan oleh jaringan penyambung. Yang kedua ada faring, merupakan peralihan ruang antara rongga mulut dan sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Ia membentuk hubungan antara daerah hidung dan laring. Faring dibatasi oleh epitel berlapis gepeng jenis mukosa, kecuali pada daerah-daerah bagian pernapasan yang tidak mengalami abrasi. Pada daerah-daerah yang terakhir ini, epitelnya toraks bertingkat bersila dan bersikel goblet. Faring mempunyai tonsila yang merupakan sistem pertahanan tubuh. Mukosa faring hangout mikroskopi anatomi sistem digesti 3 juga mempunyai banyak kelenjar-kelenjar mukosa kecil dalam lapisan jaringan penyambung padatnya. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorokan dan memanjang hingga batang atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis yang merupakan katup kecil yang menutup jalur pernapasan ketika Anda menelan makanan atau cairan. Katup ini berfungsi mencegah masuknya makanan atau cairan ke dalam paru-paru. Dinding esofagus tersusun dari berlapis-lapis otot yang sama dengan lapisan lambung dan usus. Berikut merupakan lapisan otot penyusun esofagus dari luar ke dalam. Yang pertama ada adventitia atau lapisan terluar yang tersusun atas jaringan ikat. Adventitia berakhir pada bagian ujung kerongkongan yang berbatasan dengan lambung. Yang kedua ada dinding otot. Ada 2 macam lapisan otot esofagus, yaitu otot memanjang pada bagian luar dan otot melingkar pada bagian dalam. Kemudian ada submukosa. Pada lapisan ini terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan gerakan makanan. Yang terakhir ada mukosa atau lapisan paling dalam yang tersusun dari sel-sel epitel bertingkat. Bagian saluran pencernaan ini merupakan tambung otot yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Esofagus diselimuti oleh epitel berlapis gepeng tanpa tanduk. Pada lapisan submukosa terdapat kelompok kelenjar-kelenjar esofagia yang mensekresikan mukus. Pada bagian ujung distal esofagus, lapisan otot hanya terdiri sel-sel otot polos pada bagian tengah, campuran sel-sel otot lurik dan otot polos, dan pada ujung proksimal hanya sel-sel otot lurik.
Yang keempat ada lambung, yang merupakan segmen saluran pencernaan yang melebar, yang berfungsi utama adalah menampung makanan yang telah dimakan, kemudian mengubahnya menjadi bubur yang dinamakan chymus atau chym. Permukaan lambung ditandai oleh adanya peningkatan atau lipatan yang dinamakan rugae, membentuk alur mikroskopik yang dinamakan gastric pitch atau valvulae gastriae. Sejumlah kelenjar-kelenjar kecil yang terletak di dalam lamina propria bermuara ke dalam gastric pitch ini. Epitel pembatas ketiga bagian ini terdiri dari sel-sel toraks yang mensekresi mukus. Lambung secara struktur histologis dapat dibedakan menjadi kardia, corpus, fundus, dan pilofus. Kemudian ada saluran hati yang terdiri dari pankreas dan empedu. Yang pertama ada pankreas. Pankreas tersusun atas bagian eksokrin dan endokrin. Bagian endokrin terdiri atas pulau Langerhans dan bagian eksokrin terdiri atas kelenjar asiner. Maka disebut bagian asiner pankreas. Sel asiner pankreas merupakan sel serosa dan memiliki sifat mensintesis protein. Setelah disintesis dalam bagian basal sel, maka proenzim selanjutnya meninggalkan retikulum endoplasma kasar dan masuk ke aparatus Golgi. Proenzim-proenzim tersebut dikumpulkan dalam vesikel-vesikel sekresi yang disebut dengan granula prozimogen. Granula sekresi yang matang atau granula zimogen melekat pada membran dan terkumpul pada bagian apikal atau ujung sel. Bagian eksokrin pankreas manusia mensekresikan air, ion-ion, enzim, dan yang terakhir proenzim. Regulasi sekresi asini pankreas diatur oleh dua hormon, yaitu sekretin dan kolesiskokinin, dahulu dinamakan pankreoenzim, yang dihasilkan oleh mukosa duodenum. Perangsangan nervus vagus atau saraf parasimpatis juga dapat meningkatkan sekresi pankreas. Sekretin bersifat merangsang sekresi cairan, sedikit protein atau enzim, dan kaya akan bikarbonat. Fungsinya mempermudah transport air dan ion. Hasil sekresi ini berperan untuk menetralkan chymus yang asam, makanan yang baru dicerna sebagian, sehingga enzim-enzim pankreas dapat berfungsi pada batas pH netral optimalnya. Yang kedua ada empedu. Empedu yang dihasilkan oleh sel hati mengalir melalui caniliculi biliaris, ductus biliaris, dan saluran empedu, kemudian bersatu membentuk ductus cyscus. Dari kandungan empedu berjalan ke duodenum sebagai ductus biliaris communis. Ductus hepaticus, cysticus, dan colodecus dibatasi oleh membran mukosa yang mempunyai epitel toraks yang terdiri atas sel-sel dengan banyak mitokondria. Lamina propria tipis dan dikelilingi oleh lapisan otot polos yang tidak ada keistimewaannya. Lapisan otot ini menjadi lebih tebal dekat duodenum dan akhirnya membentuk pada bagian intrafusal suatu sphincter yang mengatur aliran empedu. Organ berikutnya ada usus halus. Usus halus relatif panjang. Ini memungkinkan kontak yang lama antara makanan dan enzim-enzim pencernaan, serta antara hasil-hasil pencernaan dan sel-sel absorptif. Epitel pembatas. Usus halus terdiri atas 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus dibatasi oleh beberapa jenis sel. Yang paling banyak adalah sel epitel toraks atau absorptif, sel panet, dan sel-sel yang mensekresi polipeptida endokrin. Organ selanjutnya ada usus besar. Usus besar terdiri atas membran mukosa tanpa lipatan, kecuali pada bagian distalnya atau rektum, dan tidak terdapat fili usus.
Epitel yang membatasi adalah toraks dan mempunyai daerah kutikula tipis. Fungsi utama usus besar adalah, yang pertama ada untuk absorpsi air, yang kedua pembentukan massa feses, dan yang terakhir pemberian mukus dan pelumasan permukaan mukosa. Dengan demikian banyak sel goblet. Lamina propria kaya akan sel-sel limfoid dan nodulus limfatikus. Nodulus sering menyebar ke dalam dan menginvasi submukosa. Pada bagian beban kolon, lapisan serosa ditandai oleh suatu tonjolan pendukulosa yang terdiri atas jaringan adiposa. Pada daerah anus, membran mukosa mempunyai sekelompok lipatan longitudinal. Kolum rectiles margagni sekitar 2 cm di atas lubang anus mukosa usus diganti oleh epitel berlapis gepeng. Pada daerah ini, lamina propria mengandung plexus vena-vena besar bila melebar berlebihan dan mengalami varikosa mengakibatkan hermoid. Organ yang terakhir ada anus. Anus atau dubur adalah organ yang terletak di bagian akhir dari saluran pencernaan. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter atau otot yang fungsinya seperti katup. Beberapa bagian anus terbentuk dari lapisan kulit. Bagian luar dubur dilapisi oleh kulit luar yang menyambung. Sementara itu, sebagian lagi tersusun dari usus besar. Bila dilihat dari luar, anus terbentuk seperti lubang kecil. Anus tersusun atas sfinkter yang terletak di dinding usus di dasar panggul. Dalam saluran anus, sfinkter terbagi menjadi 2, yaitu sfinkter internal dan sfinkter eksternal. Sfinkter anus internal, bagian ini mengelilingi 2/3 bagian atas saluran anus. Sfinkter anus internal tersusun dari penebalan otot polos yang melingkar di dinding anus. Gerakan otot pada sfinkter anus bekerja di luar kesadaran Anda. Artinya, tanpa perlu Anda kontrol, sfinkter ini sudah melakukan kerjanya. Dan yang kedua, sfinkter anus eksternal. Otot ini mengelilingi 2/3 bagian bawah anus dan tumpang tindih dengan sfinkter internal. Sfinkter eksternal menyatu dengan otot puborectalis di dasar panggul. Fungsi dari anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.